Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial tips front end-nya. Kali ini kita akan membuat sebuah sidebar menu dengan tambahan search ya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita memiliki sidebar, kemudian kita bisa melakukan pencarian seperti ini. Nah, kita menggunakan JavaScript untuk pencariannya ya. Misalkan CSS. Nah, ini dan nanti hasil akhir yang akan kita dapatkan. Oke, untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya. Silakan buat project baru. Kita akan masuk ke directory C, kemudian front end tips and trick. Kemudian kita akan membuat directory 22 terkait dengan search sidebar, misalkan seperti ini ya. Kita masuk ke directory 22. Kemudian kita akan buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini sudah terbuka ya. Oke, kita akan buat file index.html-nya. Kemudian kita akan buat folder CSS, style.css. Kemudian kita akan buat file JS pada folder JS, script.js. Oke, kita balik ke HTML. Kita akan definisikan basic HTML-nya ini ya. Nah, kita linkkan juga dengan CSS kita. Kita masukkan ke folder CSS. Kemudian kita linkkan juga dengan JavaScript-nya ya. Kita slash js script.js. Oke, sidebar-nya kita tutup supaya lebih lebar. Kemudian kita akan klik kanan dan show preview-nya. Ini supaya kelihatan ya. Oke. Kita tambahkan di sini untuk sebuah div. Kita akan buat sebuah div. Kelasnya adalah row. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga akan buat sebuah tag div. Ini kelasnya adalah left. Oke, seperti ini. Kemudian dalamnya kita akan buat heading 2. Ini daftar tutorial, akan seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat sebuah div lagi. Ini kelasnya container. Nah, seperti ini. Dalamnya kita akan buat sebuah input text. Nah, kita akan tambahkan ID-nya adalah my search. Ini my search. Kemudian kita tambahkan placeholder. Misalkan seperti ini ya, search. Oke, kemudian kita akan tambahkan ini untuk menunya. Kita buat sebuah UL. Nah, UL ini kita kasih ID-nya adalah my menu. My menu. Kemudian di dalamnya nanti ada li. Kemudian li ini ada a ya. Oke, seperti ini. Jadi ada UL, kemudian ID-nya my menu, kemudian ada li. Nah, li ini dalamnya ada sebuah link href. Nah, di dalam href ini kita akan coba tambahkan ya. Ini misalkan HTML. Nah, setelah itu ada tutup li-nya. Nah, ini akan kita duplikat ke bawah ya. Beberapa, misalkan HTML, CSS, kemudian JavaScript, kemudian misalkan di sini PHP ya, PHP, kemudian kita tambahkan Python. Oke, kemudian misalkan kita tambahkan SQL, ini SQL, kemudian kita tambahkan Bootstrap. Oke, kemudian kita tambahkan Node.js misalkan ya, Node.js. Nah, ini menu yang akan kita buat ya. Kemudian
kita akan tambahkan ini kan lab ya. Nah, setelahnya kita tambahkan di sini untuk rig-nya, kita div. Kemudian kita kasih kelasnya rig. Nah, seperti ini. Di dalamnya kita tambahkan heading 2 konten ya, misalkan isinya adalah konten. Kemudian kita tambahkan sebuah paragraf. Nah, kita akan buat lorem dengan 9 karakter. Ini contoh aja ya. Nah, seperti ini. Ini saya tambahkan satu lagi, misalkan samtek. Misalkan ya contoh aja ya. Seperti ini, kita memiliki kerangka yang sudah dibuat ya. Ini kita gunakan sebagai menu. Nanti ini ada pencarian dari inputnya. Kemudian ini ada kontennya. Nah, ini masih terlihat kurang rapi. Nah, sekarang kita akan rapihkan menggunakan CSS. Pertama, bodinya kita akan berikan font family-nya ya. Kita akan gunakan Arial. Ini ya. Kemudian kita akan reset dulu semuanya dengan menggunakan bintang. Kita akan gunakan box sizing. Kita akan gunakan border box. Kemudian kita akan reset paddingnya, kita nolkan. Kemudian marginnya juga kita nolkan. Oke ya, ini kita reset dulu. Nah, kemudian kita memiliki kelas row tadi ya. Nah, kelas row ini kita akan display-nya adalah flex. Kemudian height-nya kita buat 100 VH ya, supaya 100 ke atasnya 100 semua. Nah, di sini baru kita akan definisikan untuk kelas left-nya. Nah, left-nya kita akan tambahkan width-nya misalkan 250 pixel. Nah, ini supaya nanti ada pemisah ya. Kemudian kita kasih padding-nya 15 pixel dan 10 pixel. Oke, ini ya. Kemudian kita kasih background color-nya dengan warna agak ke hijau ya. Kemudian kita memiliki heading nih. Kita akan coba styling untuk headingnya. Berarti kita akan ambil left-nya. Kemudian H2. Nah, kita tambahkan padding-nya 20 pixel dan 10 pixel. Oke. Kemudian kita akan text alignment-nya kita akan buat center. Oke, kemudian nah kita akan styling untuk yang kanan ini, yang right-nya. Berarti right-nya dot right. Nah, right-nya kita akan flex-nya buat auto. Oke, kemudian padding-nya kita buat 25 pixel. Oke, kemudian kita kasih background color-nya agak cerah ya. C7, C1, C8 misalkan seperti ini. Oke, kemudian kita akan styling untuk kontainernya ya. Tadi kita memiliki sebuah kontainer. Kontainer ini untuk short-nya ya. Kita kasih padding-nya dia 3 pixel tuh, supaya tidak terlalu mepet ya. Nah, setelah itu tadi kita memiliki ID-nya my search ya. Nah, my search ini kita akan styling juga. Kita gunakan kayak pagar ya, simbol pagar. Kita akan width-nya kita kasih 100% supaya full width ya. Oke, kemudian kita buat font size-nya ini 15 pixel. Oke, kemudian kita kasih padding-nya dia 10 pixel. Oke, agak besar ya. Kemudian kita buat dia bordernya 1 pixel.
Kita buat solid, misalkan D6, D1, D1. Oke, bordernya itu ya. Nah, kemudian kita akan buat dia border radiusnya 7 pixel. Nah, biar round ya. Oke, kemudian kita akan styling untuk menunya. Kita memiliki ID ini menu ya. Nah, kita tambahkan lagi di sini my menu. Nah, my menu kita akan list style tipenya none supaya tidak ada bulat-bulatnya ya. Kemudian kita akan tambahkan paddingnya dia 3 pixel supaya ada jarak. Oke. Kemudian kita akan kasih dia marginnya 0. Kita kasih border radiusnya 5 pixel. Oke, ini untuk menu. Kemudian kita akan styling untuk menu LI-nya. My menu LI. Tadi kan kita memiliki link ya. Kita kasih paddingnya 10 pixel. Oke. Kemudian kita gunakan text decoration-nya dia none supaya text alignment-nya text decoration. Nah, supaya tidak ada underscore-nya ya. Oke. Kita kasih color-nya black. Oke. Kemudian display-nya block. Nah, ini ya display-nya kita block supaya dia kayak merata ya. Oke, sekarang kita akan tambahkan untuk hover-nya. Berarti kita tambahkan di sini my menu hover. Ini akan kita ganti dengan warnanya sama dengan yang warna tengahnya ya. Berarti C7, C1, C8. Nah, ini ya. Kemudian kita akan tambahkan border radiusnya ini 7 pixel. Oke ya. Nah, ini sudah ada. Nah, sekarang kita akan tambahkan menunya ya, icon. Nah, ini kan tulisannya sudah ada. Nah, kita tambahkan icon. Kita iconnya gunakan font awesome ya. Berarti kita tinggal CDN font awesome. Kita akan ambil dari CDN ini ya. Nah, tinggal teman-teman ambil. Nah, ini ada yang paling atas yang all. Teman-teman tinggal ambil copy link tag-nya. Copy link tag, kemudian buka lagi browsernya. Nah, teman-teman tinggal taruh di bagian HTML-nya di sini. Teman-teman save. Nah, ini teman-teman tinggal cari di sini font awesome-nya, buka. Nah, kemudian klik icon. Nah, kemudian teman-teman tinggal cari di sini ya. Misalkan saya gunakan search ini aja ya. Saya gunakan search, kemudian kita menggunakan yang free ya tadi ya. Nah, misalkan kita tadi memiliki yang pertama adalah HTML. Nah, teman-teman tinggal ketikkan di sini HTML. Nanti muncul ya, teman-teman misalkan mau pakai ini, tinggal di copy yang bawah ini. Tinggal diklik dan teman-teman paste ke sini. Tuh, jadinya ini sudah ada ikonnya ya. Nah, untuk yang lain-lain teman-teman silahkan lakukan yang sama ya. Misalkan ini CSS, tinggal cari CSS di sini. Misalkan mau menggunakan yang ini, tinggal diklik untuk bagian ikonnya. Tuh, dia muncul. Nah, untuk yang lain-lainnya silahkan teman-teman lakukan untuk JavaScript dan untuk yang lainnya. Saya akan percepat. Ini saya anggap sudah terpasang semua ya. Silakan teman-teman lakukan hal yang sama.
Oke, ini secara style sudah kita buat, tapi untuk pencariannya ini belum jalan ya. Ini kalau misalkan kita buka di browser juga ini sebenarnya sudah bagus ya, tapi pencariannya belum jalan. Nah, kita akan tambahkan di sini untuk JavaScript-nya. Kita akan buat sebuah function namanya my function misalkan ya. Nah, my function ini misalkan kita akan buat sebuah let input yang akan kita tampilkan itu, kemudian filter, kemudian ul, kemudian li, kemudian a dan i ya. Nah, ini variabel inisial variabelnya. Kemudian inputnya kita akan ambil dari dokumen. Nah, elemen by id my search. My search ini kita ambil dari ini ya, input ini. My search kita ambil. Nah, kemudian kita akan filter. Nah, filter ini kita akan ambil dari input. Nah, input yang dari atas itu ya. Kemudian kita akan ambil value-nya. Nah, value-nya setelah kita ambil, kita akan convert dia menjadi uppercase. Kita akan jadikan huruf besar supaya pencariannya itu tidak sensitif ya. Kemudian ul ini akan kita ambil dari dokumen. Nah, ini get element by id namanya my menu. My menu kita ambil dari ini ya, id ul ini. Ini ul kita ambil dari my menu. Kemudian li-nya kita akan ambil dari ul get element by tag name li. Jadi yang ada di li-nya. Di sini kita baru lakukan perulangan for i. Nah, i sudah tadi kita definisikan sama dengan 0. Kemudian i kurang dari li dot length. Ini jumlah li-nya ya. Nah, kemudian ini akan kita incrementkan i-nya. Oke, kemudian a ini akan kita ambil li i-nya get element tag name-nya yang a dengan indeks ke 0. Kemudian kita akan cek jika a dot inner html kita akan to uppercase, naikkan menjadi lebih besar. Kemudian index of filter lebih besar negatif 1, maka dia akan list style-nya display-nya akan muncul. Kalau misalkan tidak, maka dia akan hilangkan display-nya. Nah, ini ya. Kita memainkan style-nya saja ini. Jadi display-nya antara hilang dan ada. Kemudian kita akan masukkan ke dalam action key up ya. Kita akan buat sebuah set sama dengan kita akan gunakan dokumen get element by id my search. My search ini sama dengan my search yang kita ambil dari atas ya. Tapi yang ini kita akan gunakan event listener-nya key up. Nah, ketika key up maka dia akan memanggil fungsi yang sudah kita definisikan. Nah, ini kurang koma ya. Kita save. Nah, sekarang kita coba masukkan HT. Nah, ini ada yang tidak jalan ya. Sekarang kita coba untuk buka browsernya. Kemudian kita akan inspect console. Oke, kita masukkan di sini HT. Lihat, input area value max undefined. Kita klik aja. Nah, ini area value max-nya, filternya ya. Nah, filternya harusnya input value to upper saja. Ini salah ini. Ini kan input filter sama dengan input kita hanya ngambil value saja seperti ini. Value to uppercase. Nah, ini harusnya seperti ini. Kita coba ya. HT. Nah, sekarang udah muncul berarti. HTML atau misalkan PH tuh dia sudah ya. B D nah hilang.
kemudian JS. Nah, ini sudah jalan ya. Kita sekarang coba buka di sini, kita lihat konsolnya. Nih kalau pub icon ini kita bisa hilangkan dari sini ya. Nah, kita tinggal tambahkan sebuah link. Nah, harusnya kan ada ikonnya, tapi ini kita kosongkan supaya tidak error aja. Oke, errornya hilang. Kita masukkan di sini misalkan HT, nah HTML-nya muncul. Oke ya, untuk pencarian menu sidebar sudah selesai dan sudah berhasil. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.